Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdah min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah al-hadi minadh dhalalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa maqsudi bi'afini muhabbataka wa ma'rifataka wa afini mata abada. Hadratul mukarramin ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah mahadusudiyalaya wabil khusus al-mursyidun fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Talqin Syekh Mursyid Ki Haji Ali Ridho dari Cengkareng. Alhamdulillah diberi hayati. Amin. Semoga beliau diberikan ketabahan dan istiqomahan dalam menjalankan tugas sebagai petani pohon anti gempur. Yang sama-sama kita hormati pula pemangku manakib pada malam hari ini, Umi Yeyet atau biasa kita kenal Umi Fatah. Terima kasih atas jamuannya. Semoga Allah memberikan dengan yang lebih baik. Amin. Sama-sama kita hormati pula Ketua Madrasah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahadusudiyalaya Sirnarasa PPKN Khidmat Manakib Tambun, Bapak Haji Sutrisno Matanabul Bidalai Hayati, para sesepuh nakib yang ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada atau kita memasuki tanggal 8, 7 atau 8 di bulan Muharram 1446 Hijriah, yang mana bulan Muharram ini kita kenal sebagai tahun baru Islam. Tadi sudah dibacakan di dalam Manqobah bahwasanya ketika datang tahun, datang bulan, datang minggu, datang hari, datang jam, datang menit, datang detik, semuanya akan melaporkan apa yang terjadi pada tahun itu, pada bulan itu, pada minggu itu kepada Syekh Abdul Sultanul Awliya fi kulli zaman. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan bimbingan untuk bisa berguru kepada Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul. Silsilah ke-38 Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahadusudiyalaya Sirnarasa PPKN. Kenapa kita yakin bahwasanya pemirsa Abah Sultanul Auliya, rajanya para wali, wali kutub yang ada satu pada zamannya. Kalau wali tersebut berpulang, pasti akan ada gantinya. Kalau tidak ada gantinya, kiamat. Karena tidak ada pemimpinnya.
yang satu pada zaman. Kita yakin pangarsa Abah Aos yang sekarang menjadi mursyid kita, Sultanul Auliya fi hadas zaman. Kita cukup simpel melihatnya. Kalau kita sebagai orang awam melihatnya gampang. Ada wali, kita sering lihat, yang bisa menyembuhkan hanya dengan dipegang. Ada wali yang ketika ia datang ke sebuah rumah tersebut menjadi banyak didatangi orang. Atau wali tersebut datang ke tempat usaha tersebut menjadi ramai. Ada. Itu hanya sebagian kecil daripada karomah. Karomah yang paling terbesar, yang paling agung, yang paling utama adalah al-istiqomatu khairun min alfi. Dan sampai saat ini kita melihat guru agung kita sangat istiqomah. Bahkan kita juga tidak bisa mengejar. Tidak terkejar tapi tidak ada yang tertinggal. Kita tidak akan bisa mengejar keistiqomahan beliau. Itu menjadi tolak ukur kita meyakini bahwasanya guru agung kita adalah Sultanul Auliya fi hadas. Harus yakin. Kalau nggak yakin jangan bertoriko, keluar saja. Jadi yakin guru agung kita adalah Sultanul Auliya. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah. Bulan Muharram, guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghazifullah Masrur qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi, di dalam kitab Fadailus Syuhur menerangkan huruf yang pertama di bulan Muharram adalah mim. Diartikan atau dijelaskan oleh guru agung kita Pangarsa Abah Aos dengan mujahadatun nafsi, atau memerangi hawa nafsu. Huruf yang kedua yakni huruf H, diartikan atau dijelaskan oleh guru agung kita dengan hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Huruf yang ketiga Ro, diartikan oleh guru agung kita dengan ridho, keridhaan Allah. Dan huruf mim yang kedua atau huruf mim di bulan Muharram yang kedua diartikan oleh Pangarsa Abah dengan mahabbatullah. Jadi terdiri dari 4 huruf. Mahabbatullah. Kalau kita pahami sama kitab Fadailus Syuhur, dari sekian banyak huruf yang terdapat di tahun Hijriah, Muharram aja 4 huruf, Safar 3 huruf, belum lagi seterusnya. Itu semuanya akan kembali kepada zikir. Mau itu menjaga hawa nafsu, mau itu menjaga kehormatan Allah, mau itu ridho, keridhaan Allah, mau itu mahabbatullah, semuanya akan kembali kepada zikir. Sekarang huruf yang pertama di bulan Muharram adalah mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nafsu itu secara garis besar apa yang kita sukai, itu nafsu. Apa yang kita sukai itu nafsu. Kita suka sholat itu nafsu. Kita suka makan itu nafsu. Kita suka jalan-jalan itu nafsu. Secara garis besar nafsu itu apa yang kita sukai. Tapi ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi nafsu itu? Bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu tersebut? Pangarsa Abah mengutip Syekh As-Sanusi bahwasanya beliau berkata, nafsu itu seperti musuh. Musuh. Ya, kalau kita punya musuh, kita harus siap-siap. Kalau musuh itu
nyerang kita. Dan kita harus lebih baik persiapannya daripada musuh kita. Musuh kita punya pistol, kita harus minimal punya sniper. Musuh kita punya sniper, minimal kita punya rudal. Musuh kita punya nuklir, minimal kita punya bom atom. Jadi nafsu itu seperti musuh. Seketika apabila nanti musuh itu menyerang kita, kita sudah siap untuk melawan. Jadi kita harus bisa mempersenjatai diri kita untuk melawan nafsu. Dijelaskan oleh pengarsa Abah bahwasanya nafsu ini hijab yang paling tebal yang menghalangi diri kita untuk sampai kepada Allah. Hijab yang paling tebal di antara hijab-hijab yang lain. Ujub, takabur, sombong, selalu ingin dipuji, itu semua merupakan hijab yang menghalangi juga diri kita untuk sampai kepada Allah. Selalu mengakui apa yang kita punya, merasa milik kita, itu semua hijab. Tapi hijab yang paling tebal, yang paling besar adalah hawa nafsu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu? Bagaimana caranya kita mempersenjatai diri kita untuk melawan nafsu, melawan musuh yang tadi dikatakan oleh Syekh As-Sanusi, nafsu itu musuh. Maka dijelaskan oleh pengarsa Abah mengutip bahwasanya nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita membiasakan anak kecil untuk selalu menyusu, maka dia akan terbiasa sampai dewasa. Betul Ibu? Betul? Jadi kalau kita punya anak, kalau kita membiasakan anak tersebut untuk menyusu sampai dewasa, dia akan terbiasa terus menyusu. Tapi kalau sejak kecil kita menyapihnya, maka dia akan mandiri dan dia akan terbiasa. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Dijelaskan oleh pengarsa Abah secara garis besar nafsu itu ada dua, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah ini nafsu yang bersinar dengan cahaya hati. Jadi, nafsu yang bersinar dengan cahaya hati itu adalah nafsul lawamah. Apabila ciri-ciri nafsul lawamah ini, apabila kita melakukan salah, melakukan kesalahan atau melakukan dosa karena kita lupa atau karena kita alpa, kita tidak tahu, kita lupa, maka otomatis kita akan teringat atau kita akan kembali kepada Tuhan secara berulang-ulang. Itulah mengapa sebabnya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan. Gak apa-apa kita buat dosa karena kita manusia, bukan gak apa-apa. Itu berarti nafsu lawamah itu kita berbuat dosa karena kita lupa bahwasanya itu adalah dosa. Tapi kita balik lagi kepada Tuhan, balik lagi kepada Allah, itu yang dinamakan nafsu lawamah. Kita balik lagi kepada Allah. Ada yang namanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang sempurna. Ia sempurna sinarnya dengan sinar hati. Ia selalu mengajak kepada kebaikan. Makanya dalam firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana caranya kita yang berada di tingkatan nafsul lawamah ini untuk
bisa untuk bisa sampai kepada nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang selalu mengajak diri kita kepada kebaikan. Maka diajarkan oleh guru agung kita untuk selalu mendawamkan ini. Untuk ini, alat ini untuk menjaga diri kita dari dalam. Kalimat la ilaha illallah menjaga diri kita dari luar. Nafsu dari bisikan-bisikan setan yang terkadang kita lupa dan terlena, kita jaga dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini aja pengarsa Abah mengajarkan untuk selalu ingat ini. Kita sudah punya, tinggal pakai. Kita punya baju, udah punya baju, tinggal bagaimananya kita. Kalau mau sering pakai ya silakan. Kalau mau pakainya sejam sekali silakan. Kalau mau pakainya sehari sekali silakan. Tapi kata dokter, kita harus pakai baju warna merah setiap hari. Atau kita harus pakai peci merah putih setiap hari. Kata dokter, kan guru agung kita juga dokter. Alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan nafsu kita yang tadinya kita sering melakukan kesalahan, yang tadinya kita sering lupa, yang tadinya kita sering melakukan kedoliman, syirik dan lain sebagainya, kita perbaiki perlahan-lahan dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat dibarengi dengan ini, maka kita akan sampai ke dalam nafsul mutmainnah. Kalau kita sudah memiliki nafsul mutmainnah, kita dipanggil Allah juga tenang. Tadi, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada jalan Tuhanmu yang diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah kepada hamba-hambaku, berkumpul dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah mengapa orang yang sudah ditalqin bukan meninggal tapi berulang. Karena kita harus bisa mencapai nafsul mutmainnah, nafsu yang sempurna, nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Agar nanti ketika waktu kita habis, kita tinggal pulang. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.